Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Semoga di pagi yang cerah ini kalian masih dapat beraktivitas dengan baik dan kalian juga diberikan kesehatan sehingga kalian masih dapat mengikuti video pembelajaran, klasifikasi materi dan perubahannya. Setelah kemarin kita mempelajari tentang materi, lalu kita mempelajari tentang unsur, senyawa dan campuran. Sekarang materi kita yaitu antara larutan asam, basa dan garam. Yang ketiga ya, poin ketiga materi kita hari ini. Oke, langsung saja, ini peta konsepnya. Jadi pada suatu zat ini itu ada 3 jenis zat. Ada yang bersifat asam, ada yang bersifat basa, dan ada yang bersifat garam. Ulangi ya, zat sendiri ada yang bersifat asam, ada yang bersifat garam, ada yang bersifat basa. Kalian bisa mengetahui zat ini bersifat asam atau zat ini bersifat basa. Yang pertama, kalau pH-nya lebih dari 7. Maaf, kalau asam pH-nya kurang dari 7 dan basa pH-nya lebih dari 7. Kalian bisa tahu pH itu dari mana? Biasanya dalam praktek IPA di bidang ini lebih khusus ke arah kimia ya. Ini ada yang namanya indikator universal. Jadi kalian bisa melihat dia ini pH-nya kurang dari 7 atau pH-nya lebih dari 7. Ada juga bisa kalian tentukan larutan ini bersifat asam atau basa kalau asam bisa memerahkan kertas lakmus merah. Jadi inti gini, kertas lakmus itu ada 2. Ada merah, ada biru. Jika kertas lakmus merah dimasukkan ke dalam larutan asam, maka warnanya tidak akan berubah, itu merah. Jika kertas lakmus biru yang dimasukkan ke dalam larutan asam atau zat yang berbau asam, maka akan memerahkan kertas lakmus biru yang tadi. Dan sebaliknya, kalau yang bersifat basa, dia akan membirukan kertas lakmus. Kalau kertas lakmusnya biru, dia tidak berubah warna. Tapi kalau kertas lakmusnya berwarna merah, dia akan membirukan kertas lakmus tadi. Oke ya. Udah. Hasil perpaduan antara asam dan basa kalau dipadukan akan membentuk suatu sisa. Nah, sisanya ini selain air atau selain zat yang bersifat cair, itu garam. Misalnya seperti ini. Contoh ya, ada HCl, ini HCl ditambah dengan basanya yaitu misalnya NaOH. NaOH. Nah, kalau dari rumus senyawa dari rumus senyawa kimia, kalian juga bisa membedakan antara asam dan basa. Kalau asam, gampangnya gini, dia memiliki huruf H di depan, keseringan seperti itu. Kalau basa identik memiliki huruf OH di belakang. H dan OH ini kan dicampur nih, HCl ditambah NaOH. Dicampur, perpaduan ini akan menghasilkan suatu zat. Apa yang disebut? Yang disebut dengan garam atau garam. Jadi garam ini perpaduan, bisa dikatakan ya, garam ini perpaduan dari larutan asam dengan larutan basa. Oke, diulangi ya. Kalau asam bisa diidentifikasi kalau pada suatu senyawa kimia ada huruf H-nya di depan, tapi tidak serta-merta ada huruf H-nya. Bisa jadi ada H-nya di belakang.
Intinya yang membedakan asam dan basa adalah kalau asam ada H-nya yang bermuatan H+, kalau basa ada OH yang bermuatan negatif di OH-nya ini. Oke, biar lebih jelas deh. Kita ke pengertian asam dulu. Asam adalah senyawa kimia yang jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan sebuah larutan dengan pH lebih kecil dari 7 yang tadi. pH lebih kecil dari 7 yang mana ini? Dalam definisi modern, asam yaitu suatu zat yang bisa memberikan proton nih, ion H+. Contohnya tadi Pak Irfan jelaskan nih. Ada H+. Ini bermuatan H+. Kepada zat lain yang disebut basa atau bisa menerima pasangan elektron bebas dari suatu basa. Asam ya. Contohnya tadi yang Pak Irfan jelaskan bahwasanya pada suatu senyawa yang dia dikatakan asam, sebenarnya gampang. Ciri-cirinya adalah dia punya huruf H di depan. H di depan. Ada HF, HCl, HBr, HCN, H2. Tetap ada H-nya di depan. HNO3, H2O, H2SO3, H2SO4, H3PO4, H3. Tapi ada juga yang H-nya di belakang. Sebenarnya sih di depan. Tapi dari segi penyebutan biar gampang ya. Ini H-nya di belakang. Dia termasuk asam lemah. CH3COH. H-nya yang mana? Ini H yang menandakan kalau dia ini memiliki larutan asam atau zat yang asam. Lalu ada apa lagi? H2C2O4. Dan ini juga sama, ada H-nya di belakang. Jadi intinya asam ini memiliki H di depan. Patokannya itu. Sisanya kalian bisa lihat dan baca. Lalu basa. Basa ialah zat yang bisa bereaksi dengan asam, menghasilkan senyawa yang disebut garam. Yang tadi Pak Irfan bilang, ada basa, ada asam, dicampurkan, dia akan bereaksi, akan membentuk garam. Nah, contohnya seperti apa? Nih, yang tadi Pak Irfan bilang bahwasanya basa ini mengandung OH, NaOH, KOH, MgOH 2 kali. Biasanya kalau penyakit lambung suka dikasih ini, ada di Promax biasanya basa. OH2, CaOH 2 kali dan lain sebagainya. Oke. Gampang ya, kalau asam tadi ada H-nya, kalau basa bermuatan OH di bagian belakang. Nah, garam. Garam ialah senyawa ionik yang terdiri dari ion positif, yaitu kation, dan ion negatif, yaitu anion. Sehingga akan membentuk senyawa netral. Jadi pH-nya 7, kalau netral itu pH-nya 7. Kalau asam pH-nya kurang dari 7, basa pH-nya lebih dari 7, dan kalau garam pH-nya sama dengan 7. Oke, demikian tadi video secara garis besarnya saja dulu mengenai larutan asam, basa, dan garam. Semoga bermanfaat. Dan tugas kalian pada minggu ini adalah tolong rangkum atau buatlah rangkuman dari video pembelajaran yang sudah diberikan pada pertemuan terakhir ini, itu pada hari ini. Oke, demikian video pembelajaran ini Bapak sampaikan, semoga bermanfaat. Dan sekali lagi jaga kesehatan, karena kesehatan itu mahal. Dan mudah-mudahan kalian bisa belajar dengan baik. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai bertemu lagi di video pembelajaran selanjutnya.